Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang tetap memegang teguh ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai tausiah hadis dari Nabi Muhammad SAW kait 3 golongan yang mengalami kerugian besar. Raghiba anfu rajulin dzukirtu falam sholli alayya. Yang pertama yang mengalami kerugian besar itu adalah orang yang namaku disebut tapi ia tidak mau mengucapkan selawat kepadaku. Kita tahu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita patut atau wajib untuk menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam sholli alayya. Orang kikir, orang pelit itu adalah orang yang tidak mau untuk menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika namaku disebut. Dan yang kedua, berdasarkan hadis Nabi ini, orang mengalami kerugian besar adalah orang yang mendapati Ramadan, kemudian sampai Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikarenakan tidak ada aktivitas ibadah yang sangat penting, yang berarti dilaksanakan olehnya ketika bulan Ramadan ini. Kemudian disayangkan, sementara begitu banyak jackpot ibadah, begitu banyak bonus ibadah yang Allah tawarkan kepada kita selama Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian ada pula hadis yang lain, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada juga man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi selain berpuasa, kita pun diwajibkan atau dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang lain, salat taraweh, qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran, beribadah pun yang lain, dan beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Ini suatu bonus dari Allah terhadap orang mau berpuasa. Ada orang yang mau beribadah di bulan Ramadan. Sungguh disayangkan orang yang tidak mau beribadah di bulan Ramadan ini akan mendapati dosa-dosanya belum sampai diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang mengalami kerugian menurut hadis Nabi yang ini adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya berusia lanjut, namun hal itu tidak bisa membuatnya masuk surga karena enggan untuk berbakti kepada mereka. Kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua atau birrul walidaini ini adalah sesuatu yang sangat wajib atau fardu ain. Dikarenakan dari mulai kita kecil sampai besarnya ini kita diasuh, dididik, dipelihara oleh orang tua, apakah kita tidak bisa mengganti kepada mereka? Ya seperti itu. Jadi berdasarkan hadis Nabi barusan, ada 3 golongan orang yang mengalami kerugian besar. Yang pertama, orang yang namaku disebut, nama Nabi Muhammad disebut, itu dia tidak bisa menyebutkan atau melanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang mendapati Ramadan, kemudian sampai akhir Ramadan dia belum bisa mendapatkan ampunan atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tiga, orang yang mendapati kedua orang tua atau salah satu dari keduanya berusia lanjut tapi dia belum bisa diampuni oleh Allah dan dimasuk ke dalam surganya Allah dikarenakan dia enggan untuk berbakti kepadanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.